Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Maulana dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian poligami dan dalilnya pada mata kuliah Fikih Munakahat. Yang pertama ada pengertian poligami. Poligami sendiri berarti perkawinan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang, dan seorang perempuan memiliki suami lebih dari seorang. Adapun konsep perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang disebut poligami. Apabila perempuan bersuami lebih dari seorang disebut poliandri. Menurut ajaran Islam yang kemudian disebut dengan syariat Islam, poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun dalam surat An-Nisa ayat 3 ada kalimat fankihu, kalimat amr tersebut berfaedah kepada mubah bukan wajib. Dapat direlevansikan dengan kaidah usul fiqh yang berbunyi al-as fil al-ibahah hatta yadula dalilu ala al-tahrim. Asal dari suatu itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kata poligami sendiri ini terdiri dari dua kata, poli dan gami. Secara etimologi, poli artinya banyak dan gami artinya istri. Jadi poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri. Atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak 4. Yang selanjutnya ada syarat-syarat poligami menurut syariat Islam. Yang pertama, jumlah istri maksimal 4. Banyak pria menjadikan dalil poligami agar ia bisa menikah lagi tanpa mengenal batasan. Bahkan tak sedikit pria-pria yang menikahi wanita hingga 5-10 kali hanya sebagai pemuas nafsu belaka. Hal ini tentu tidak benar berdasarkan syariat Islam. Poligami hanya boleh dilakukan sebanyak 4 kali, tidak lebih dari itu. Pendapat ini didasari oleh firman Allah SWT yang artinya, maka berkawinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan. 2, 3, atau 4. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Tujuan poligami adalah semata-mata untuk membantu wanita-wanita yang belum menikah, wanita tak mampu atau janda agar seseorang dapat menafkahinya. Sebab menikah bisa menaikkan kedudukan wanita. Menikah juga mempermudah wanita untuk masuk surga. Maka itu Allah SWT memperbolehkan poligami. Namun Allah membatasi jumlahnya. Karena Allah tahu bahwa poligami itu sulit bagi pria. Sedikit saja pria berlaku tak adil terhadap istri-istrinya, maka perbuatannya bisa menembuskannya ke dalam neraka. Maka itu cukup 4 orang istri saja. Dan syarat yang kedua, mampu berlaku adil terhadap semua istri. Syarat poligami menurut Islam yang selanjutnya yakni suami harus bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Adil di sini meliputi banyak hal, termasuk dalam nafkah lahir dan batin. Apabila suami membelikan istri pertama rumah, maka istri kedua juga harus dibelikan rumah. Dalam memberikan rasa kasih sayang, termasuk kebutuhan seksual, kadarnya harus sama. Sebaiknya. Dan selain itu, suami juga perlu memperhatikan pendidikan dan kebutuhan sandang pangan semua anak-anaknya. Allah SWT berfirman yang artinya, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 129. Syarat selanjutnya yaitu tidak melupakan ibadah kepada Allah. Terkadang ketika seorang pria memiliki banyak istri dan keturunan, mereka lantas melupakan ibadahnya. Mereka terlalu sibuk bekerja menafkahi keluarga, terlalu sibuk bersenang-senang dengan istri dan anak-anaknya, kemudian saling berbangga diri hingga melalaikan Allah Ta'ala. Seolah-olah mereka hidup di dunia selamanya. Berhati-hatilah, jangan sampai kenikmatan dunia melupakanmu dari akhirat. Allah SWT berfirman yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-Munafikun. Niatkanlah menikah untuk ibadah kepada Allah, bukan sebagai ajang pelampiasan nafsu semata. Dengan demikian, insya Allah kehidupan rumah tangga bisa menjadi lebih berkah dan terhindar dari keburukan dunia.
Dan syarat poligami menurut Islam selanjutnya adalah dilarang berpoligami dengan dua wanita yang bersaudara. Dalam melakukan poligami, sebaiknya pilihlah istri-istri dari keturunan yang berbeda-beda. Pernikahan yang dilakukan terhadap dua wanita yang masih memiliki hubungan darah, misalnya saudara atau bibi, tidak diperbolehkan dalam Islam. Allah SWT berfirman yang artinya, diharamkan atas kamu menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Kemudian hadis Imam Bukhari yang berbunyi, larangan menikahi dua wanita yang bersaudara diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW bahwa Ummu Habibah, istri Rasulullah, mengusulkan agar baginda menikahi adiknya. Maka beliau menjawab, sesungguhnya dia tidak halal untukku. Hadis riwayat Imam Bukhari An-Nasai. Selanjutnya syarat yang terakhir, mampu menjaga kehormatan istri-istrinya. Seorang suami memiliki kewajiban membimbing dan mendidik istri untuk hidup di jalan yang lurus sesuai syariat agama. Sebab, suami adalah pemimpin keluarga. Apabila ia membiarkan istrinya bersikap bebas dan bermaksiat, maka suami pun juga ikut berdosa, tak peduli seberapa banyak istrinya, entah itu 1, 2, 3, atau 4. Semuanya harus bisa dididik secara benar, sebagaimana firman Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran Surat At-Tamrin ayat 6. Dan yang selanjutnya, hal-hal yang diwajarkan untuk berpoligami. Di sini ada hal-hal yang diwajarkan untuk berpoligami. Yang pertama adalah terhalangnya reproduksi generatif, misalnya kemandulan antara lelaki atau yang perempuannya. Yang kedua, istri tidak berfungsi sebagai istri. Yang ketiga, suami yang hyperseksual sehingga membutuhkan pengaruhan yang lebih dari seorang istri. Yang keempat, jumlah perempuan yang melebihi laki-laki dalam suatu daerah. Yang terakhir, istri yang menyuruh kepada suaminya untuk berpoligami atau istri yang mengizinkannya. Dan yang selanjutnya, dalil poligami. Dalil yang pertama ada pada Quran Surat An-Nisa ayat 3 yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Ayat tersebut menurut Kazim Nasuha merupakan ayat yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki bahwa menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya, atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya 4. Akan tetapi, jika semuanya dihantui rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya. Selanjutnya, Quran Surat An-Nisa ayat 129 yang berbunyi, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan material. Sehingga seorang suami yang berpoligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu secara adil. Said Sabiq mengatakan bahwa Quran Surat An-Nisa ayat 109 isinya menyediakan kesanggupan berlaku adil kepada sesama istri. Sedangkan ayat sebelumnya, ayat Quran Surat An-Nisa ayat 3 memerintahkan berlaku adil, seolah-olah ayat tersebut bertentangan satu sama lain. Padahal tidak terdapat pertentangan dengan ayat yang dimaksud. Kedua ayat tersebut menyuruh berlaku adil dalam hal pengaturan nafkah keluarga, pengaturan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Suami yang berpoligami tidak perlu memaksakan diri untuk berlaku adil dalam soal perasaan, cinta, dan kasih sayang, karena semua itu di luar kemampuan manusia.
Selanjutnya ada hadis tentang poligami. Hadis yang pertama berbunyi, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berkata kepada Ghailan bin Salamah, yang ketika ia masuk Islam ia memiliki 10 istri. Kata Nabi, pilihlah 4 di antara mereka dan ceraikanlah yang lainnya. Hadis riwayat Nasai dan Daruqutni. Dan hadis yang kedua berbunyi, begitu pula pengakuan seorang sahabat bernama Qais bin Harits. Saya masuk Islam bersama dengan 8 istri. Lalu hal itu saya ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau bersabda, pilihlah 4 orang di antara mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis-hadis yang telah dikemukakan tersebut merupakan dasar hukum poligami. Beristri lebih dari seorang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah digambarkan dalam hadis tersebut tentang tata cara mempraktikkan keadilan dalam poligami. Rasulullah membagi nafkah lahiriah keluarganya menurut kemampuannya. Sementara keadilan dalam hal hati, beliau menyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk menguasainya. Rasulullah hanya mampu melaksanakan keadilan dalam memberikan nafkah lahir dan batin. Tetapi untuk hal cinta dan kasih sayang, beliau menyatakan tidak mampu. Selanjutnya ada hikmah berpoligami. Hikmah poligami yang pertama, untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul. Dan yang kedua, untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri. Sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan. Hikmah yang ketiga adalah untuk menyelamatkan suami dari yang hyperseks, dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya. Dan yang terakhir adalah untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya. Misalnya akibat peperangan yang cukup lama. Sekian pembahasan tentang pengertian poligami dan dalilnya dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.